Selamat siang Pak Dwi dan teman-teman. Saya Claudia Silva dari tim 2019 ingin memaparkan mengenai tugas dari mata kuliah metode ilmiah. Yang akan saya bahas di sini ada Research Design Framework, Theory of Change, Context Map, Research Onion, dan Flowchart penelitian. Namun sebelum itu, perkenalkan dahulu Ibu Slamet. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang berjualan frozen food secara online, tetapi sepi pengunjung maupun pembeli karena tidak memiliki konten yang dapat menarik perhatian para calon konsumen, sehingga beliau merasa bingung. Namun, sebelum benar-benar menemukan masalah yang ada, saya memulainya dengan mengenali keadaan melalui pohon masalah. Di sini, gejala yang dirasakan adalah online shop Ibu Slamet sepi pengunjung dan pembeli. Dari situ, kami mencoba untuk mengartikan bahwa hal tersebut terjadi karena online shop Ibu Slamet belum dikenal secara online oleh masyarakat. Dan hal itu terjadi pula karena beliau tidak mengerti bagaimana caranya menarik pelanggan secara online. Bila kita lihat kondisi saat ini, pada online shop Ibu Slamet tidak ada konten yang menarik yang bisa menarik perhatian pelanggan, padahal Ibu Slamet memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang hal tersebut. Bila sumber daya tersebut dimanfaatkan dengan baik, maka pengunjung dan penjualan dari online shop Ibu Slamet dapat mengalami peningkatan. Namun bila tidak, online shop memungkinkan untuk tidak dapat berjalan dengan baik atau lebih buruknya mungkin akan ditutup. Setelah itu, dilanjut dengan mengidentifikasikan Theory of Change. Teori ini merupakan metodologi untuk perencanaan, partisipasi, dan evaluasi yang digunakan pada sebuah penelitian untuk sebuah perubahan. Teori ini menjelaskan proses perubahan dengan menguraikan hubungan sebab akibat. Perubahan yang diidentifikasi dipetakan sebagai jalur hasil yang menunjukkan setiap hasil dalam hubungan logis dengan yang lainnya, serta alur kronologis dan putaran umpan balik. Cara pengerjaannya dimulai dari mengidentifikasi perumusan masalah, lalu loncat ke dampak yang diharapkan, kemudian outcomes, output, kegiatan, dan terakhir input. Di sini, masalah utama yang ingin diselesaikan adalah bagaimana caranya agar online shop Ibu Slamet bisa ramai pengunjung dan pembeli. Dengan masalah tersebut, sumber daya yang menjadi input yaitu berupa ide konten dan desain sosial media, content writing, dan laptop. Kemudian, kegiatan yang menunjang sumber daya tersebut yaitu berupa pelatihan, inspirasi dari internet, ataupun tutorial dari YouTube. Kemudian, langkah selanjutnya, setelah ada sumber daya dan kegiatan penunjang, dilakukan desain sosial media, membuat konten dan jadwal posting, serta berinteraksi dengan followers. Efek yang dapat dihasilkan dari perlakuan tersebut adalah jumlah pembeli, pengunjung, dan followers bertambah dengan asumsi kunci konten marketing berpengaruh pada penjualan. Manfaat lebih luas yang dapat diukur adalah mendapatkan penghasilan, adanya brand engagement dan brand trust, serta tampilan online shop yang menarik dengan asumsi kunci konten marketing memberikan peningkatan terhadap online shop. Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai adalah Ibu Slamet dapat memiliki perekonomian yang lebih baik. Hal ini juga berdampak baik pada pemangku kepentingan seperti pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya yang dibuat adalah konteks map canvas atau peta konteks. Peta konteks ini dirancang untuk menunjukkan kepada kita mengenai faktor eksternal, tren, dan kekuatan yang ada di sekitar. Dari tren demografis yang ada, konten marketing menarik pelanggan di beberapa account online shop dan berinteraksi dengan followers menambah engagement suatu brand. Berikut juga ada tren terkait teknologi yang dapat mempengaruhi usaha, seperti penggunaan Microsoft, Figma, Canva, dan laptop. Selain itu, ada tren terkait peraturan regulasi yang akan mempengaruhi usaha, yaitu packaging yang sesuai dengan jenis makanan dan pemberian pengawet agar tahan lama yang sesuai dengan standar nasional. Untuk tren ekonomi dan lingkungan sosial, yang berpengaruh adalah perubahan makanan yang viral setiap waktu, dan tren yang terjadi pada kompetitor, contohnya seperti para pebisnis makanan online sudah memulai ke dunia online. Kebutuhan dari objek sosial adalah konten yang relate dan up-to-date, serta cara pembelian yang mudah dengan Gojek atau GoFood. Kemudian, ada juga sebuah hal yang memiliki impact yang besar namun tidak jelas caranya, seperti bagaimana cara membuat konten yang baik dan benar. Selanjutnya ada Research Onion.
Research ini merupakan metode penelitian yang dapat beradaptasi untuk hampir semua jenis metodologi penelitian dan dapat digunakan dalam berbagai konteks. Metodologi penelitian ini dimulai dengan menentukan research filosofi. Untuk masalah ini, kita menggunakan filosofi pragmatism. Filosofi ini bekerja dengan cara meningkatkan praktik dengan penerapan konsep. Dengan pembuatan konten media sosial pada online shop Ibu Slamet, konsep yang dipelajari diimplementasikan secara langsung. Research filosofi ini terdiri dari asumsi ontologis, yaitu asumsi mengenai realitas yang dihadapi dalam penelitian atau apa yang membuat sesuatu menjadi kenyataan, dan bagaimana seorang peneliti dapat memahami keberadaan. Di sini, realitas kompleks dan praktik muncul dari sebuah ide. Kemudian ada asumsi epistemologis, yaitu asumsi yang terkait dengan pengetahuan manusia atau apa yang membentuk pengetahuan yang valid. Apakah itu dapat diketahui, dan bagaimana seorang peneliti bisa mendapatkannya dan mentransfernya. Di sini, penelitian menyumbangkan beberapa aspek sebagai pengetahuan, yaitu pengetahuan praktis, pengetahuan yang berubah menjadi praktik dalam konteks tertentu, dan pengetahuan adalah sesuatu yang memungkinkan tindakan, memecahkan masalah, meningkatkan praktik dan proses. Lalu ada asumsi aksiologis, yaitu asumsi tentang tingkat pengaruh nilai-nilai peneliti pada proses penelitian atau apa yang penting dan berharga dalam penelitian. Untuk studi ini, metode yang dilakukan adalah multiple research approach. Pertama-tama, kita melakukan research question, kemudian literatur review atas pengaruh konten marketing terhadap peningkatan penjualan, kemudian dilanjut mengajukan hipotesis, lalu observasi data collection dan analisis, kemudian terakhir hasil. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deduktif. Pendekatan ini dimulai dari yang general ke spesifik. Data yang didapatkan dites apakah berhubungan dengan teori yang ada, kemudian teori tersebut dikonfirmasi atau ditolak. Selanjutnya, methodological choice. Di sini kami menggunakan mixed method, yaitu sequential exploratory research design. Metode ini pertama mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif, kemudian diikuti dengan kuantitatif dan dianalisis juga. Lalu untuk research strategy menggunakan actions research, yaitu penyelidikan sistematis untuk mengatasi masalah praktis di kehidupan nyata. Di sini, peneliti mencoba mencari solusi praktis untuk masalah melalui partisipasi dan kerjasama dengan anggota unit sosial. Seperti di masalah yang sedang kita bahas, saya bekerja sama dengan Ibu Slamet untuk mencari solusi praktis dari masalah penjualan online di online shop beliau. Selanjutnya, time horizon. Yang kami pilih mengacu pada studi tentang fenomena atau populasi selama periode waktu tertentu. Untuk data collection dan analisis kami sendiri, kami menggunakan tools seperti Canva, Figma, Instagram, dan prosedurnya adalah interview. Untuk area yang kami teliti adalah Instagram online shop Ibu Slamet dengan populasi dan sampling dari followers dan pelanggan online shop Ibu Slamet. Dari metodologi yang telah saya sampaikan tadi, maka flowchart penelitian yang nantinya akan saya lakukan dimulai dari studi lapangan untuk mengidentifikasi masalah, kemudian studi literatur untuk menemukan tujuan penelitian, lalu pembuatan konten di sosial media. Bila tidak menunjukkan peningkatan, maka akan dilakukan revisi konten. Bila menunjukkan peningkatan, akan dilakukan pengamatan hasil, kemudian menganalisis data yang ada, lalu akan dibuat pembahasan dan kesimpulannya. Segitu saja pemaparan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.